Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Boswa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk Sekolah Alam Boswa. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini kita tengah berada dalam bulan suci Ramadan. Dan bertepatan sekali juga kali ini sudah hadir salah satu guru di Sekolah Alam Boswa yang akan menjelaskan kepada kita secara khusus kegiatan-kegiatan apa saja sih yang anak-anak di Sekolah Alam Boswa itu lakukan selama bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Bersama saya sudah ada Miss Aisyah. Iya, salam kenal Miss Anggi. Halo Miss, selamat datang. Terima kasih banyak Miss sudah hadir bersama hari ini. Nah, Miss, tapi sebelum kita bahas terkait kegiatan khusus ya Miss yang diadakan, yang dilaksanakan anak-anak di Sekolah Alam Boswa, Miss Aisyah kan ternyata adalah guru sentra IMTAK atau Iman dan Takwa. Iya, betul. Di secara khususnya di playgroup dan di TK ya Miss? Iya, betul. Nah Miss, mungkin ini juga yang sering jadi pertanyaan orang tua di luar sana ya Miss. Kalau misalnya Gus sebagai guru sentra IMTAK atau Iman dan Takwa di Sekolah Alam Boswa mengajarkannya itu seperti apa untuk anak playgroup dan untuk anak TK secara umum? Mungkin boleh dijelaskan dulu pertama Miss. Iya. Untuk sentra IMTAK sendiri itu kami menyediakan sarana-sarana ibadah. Kita mengenalkan anak-anak itu bagaimana cara ibadah yang benar. Tentunya dengan pembiasaan seperti itu. Pembiasaan lewat media main seperti itu. Jadi memang menyesuaikan dengan usia anaknya juga. Betul. Ya Miss, karena masih berada di usia playgroup, TK. Iya. Jadi fokusnya adalah membiasakan. Iya, betul, pembiasaan. Ya Miss, kalau aktivitas-aktivitasnya Miss atau metode yang Miss Aisyah sering lakukan, kalau sehari-hari itu seperti apa kegiatannya mulai pagi kalau belajar IMTAK itu kayak gimana Miss kalau di sekolah alam? Untuk kegiatannya itu biasanya kita pembiasaannya lewat kegiatan sehari-hari, kita memperkenalkan doa-doa seperti itu. Seperti doa sebelum makan, jadi sebelum snack misalnya anak-anak mengenal doa makan dulu, adab-adab makan bagaimana, seperti itu. Nanti di sebelum kegiatan sentra biasanya anak-anak transisi dulu nih. Nah, di jam transisi ini anak-anak biasanya ke toilet. Nah, di saat sebelum ke toilet mereka kita biasakan dengan berdoa sebelum masuk toilet. Jadi memang dari aktivitas sehari-harinya ya Miss, iya, baik yang mungkin sering dilakukan di rumah maupun yang dilakukan apalagi di sekolah alam. Iya, baik itu sebelum mulai belajar mungkin ya Miss berdoa. Iya, betul. Sebelum makan bahkan sebelum ke toilet juga sudah dibiasakan. Iya, gitu ya. Dari kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-harinya pembiasaan. Nah, Miss kalau begitu ini tadi khusus cara berdoa. Kalau untuk kegiatan ibadah lainnya, misalnya seperti mengaji atau ibadah sholat misalnya, itu bagaimana dikenalkannya untuk anak-anak usia playgroup dan TK? Kalau untuk sholat, wudhu itu kita langsung praktek sama anak-anak. Iya, mulai dari gerakan, bacaan, seperti itu. Dan dengan memberikan teori juga, teorinya lewat media main. Jadi kami di sekolah alam itu punya mainan microplay, seperti mainan dari balok, bentuknya tuh seperti bentuk gerakan sholat. Jadi kita biasanya juga pakai puzzle seperti itu. Ada juga dari pakai miniatur masjid, miniatur Ka'bah itu kami menggunakannya lewat media main. Jadi memang dikenalkan lewat media main sesuai dengan usianya mereka ya. Sesuai dengan usianya. Tidak mungkin di luar sana ada orang tua yang khawatir kalau misalnya PG dan TK diajarkan terkait dengan tata cara ibadah dari buku, tapi sebenarnya tidak ya Miss, itu malah diajarkan lewat media main. Yang mereka sering mainkan setiap hari. Jadi lekat dengan mereka, terus pada akhirnya pelan-pelan dibiasakan untuk mereka. Iya, betul. Baik Miss, tapi Miss kan mengajar IMTAK untuk anak usia PG dan TK. Pasti banyak ya tantangannya ya Miss, apalagi kalau anak PG dan TK kan masih banyak mainnya, masih banyak kesana kemarinya. Itu seperti apa Miss kalau di sekolah alam? Pertama-tama kami menumbuhkan rasa cinta terlebih dahulu. Karena fitrahnya anak-anak itu sebenarnya cinta, kasih sayang, seperti itu. Fitrah manusia itu dari mereka lahir, mereka sebenarnya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa benci, sebenarnya tidak ada. Nah, disitulah kami menanam rasa cinta kepada anak-anak bahwa ibadah, kegiatan kita sehari-hari itu untuk Allah. Allah itu cinta kepada kalian, seperti itu. Dan kita juga cinta kepada Allah dengan cara seperti itu, dengan cara kita beribadah, kita mengikuti aturan agama Islam, seperti itu.
Jadi sangat membantu orang tua ya Miss kalau seperti ini di rumah. Berarti kalau misalnya orang tuanya yang sibuk bekerja tapi pada akhirnya ternyata di sekolah, terutamanya khususnya di sekolah Alam Boswa, itu memang dari gurunya sendiri memang mengajarkan pembiasaan dan bahkan dari sisi niatnya pun sudah diajarkan untuk mencintai atau mengasihi terlebih dulu ya Miss. Daripada misalnya langsung praktek terus harus sempurna, tapi tidak seperti itu ya Miss. Memang betul-betul dibiasakan dari dalam dirinya dulu bahwa mencintai praktik-praktik ibadahnya, mencintai agamanya, dan pada akhirnya pembiasaan untuk praktik-praktik ibadah yang ada. Iya, betul. Baik Miss, nah secara khusus Miss, ini kan kita sekarang lagi bulan suci Ramadan. Mungkin sekarang ini pada saat kita take podcastnya baru sekitar semingguan kita berpuasa. Tapi bagaimana Miss sebenarnya kalau di sekolah alam, pembiasaannya untuk anak-anak di PG dan TK selama bulan suci Ramadan ini, praktik-praktik apa yang dilakukan? Apakah puasa juga kah atau bagaimana? Oh, untuk kegiatan kita selama bulan Ramadan, insya Allah kami akan melakukan kegiatan itu lebih spesifik ke kegiatan keagamaan. Jadi ada kegiatan Pintar Ramadan namanya. Pintar Ramadan ini di setiap harinya akan kami berikan materi keagamaan seperti akidah, fikih, hadis, terus adab dan akhlak, kemudian ada juga fikih ibadah dan fikih sholat. Jadi setiap harinya itu anak-anak mengenal dan belajar. Tentunya tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa lewat media main, media misalnya membuat karya seperti itu yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan. Bersangkutan dengan materinya ya Miss. Iya. Contohnya Miss misalnya dia lagi belajar materi tentang apa nih Miss? Terus bagaimana media mainnya untuk mereka? Untuk misalnya kita lagi membahas materi akidah, kita memperkenalkan ke anak bahwa di mana Allah, kita seperti itu kan. Terus bisa juga lewat buku, biasanya kita juga lewat buku materi akidah, bagaimana kita cintanya kepada Allah, bagaimana ya bentuk cinta kita kepada Allah gitu. Biasanya juga untuk metode fikih, misalnya fikih itu misalnya fikih sholat ya. Tentunya kita lewat media main misalnya seperti itu. Jadi memang semuanya diajarkan melalui media main sesuai dengan umurnya ya Miss? Sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya untuk anak-anak yang ada di playgroup dan TK. Betul. Terus lama-lama pada akhirnya pembiasaan di kegiatannya sehari-hari. Iya, sehari-hari. Baik Miss. Nah kalau Miss ini kan yang diterapkan di sekolah ya Miss, pada pembiasaan dan semuanya pasti dipantau dengan baik oleh guru-gurunya di sekolah. Tapi kalau misalnya anak-anaknya secara khusus orang tua ingin membantu mengembangkan itu di rumah juga, mau melanjutkan pelajaran imtak itu di rumah, kalau dari Miss Aisyah apa sarannya untuk orang tua yang bisa mereka lakukan di rumah? Untuk saran untuk orang tua, tentunya kita sebagai orang tua itu harus terus belajar, karena bagaimanapun mendidik, membimbing anak-anak itu perlu pembelajaran, perlu ilmu itu sangat kita butuhkan, terutama kita akan menjadi teladan ya bagi anak-anak kita. Tentunya menjadi teladan itu butuh effort yang besar ya, karena sesungguhnya yang paling sulit dalam mendidik anak-anak itu adalah menjadi teladan. Nah, kemudian kita menumbuhkan fitrah anak-anak itu dengan selalu melibatkan Allah di setiap kegiatan mereka, di setiap apa yang mereka misalnya rasakan, seperti kita libatkan sama Allah. Misalnya mereka ingin sesuatu, terus misalnya mereka lagi belajar puasa. Nah, kita tumbuhkan cinta kepada Allah bahwa nanti setelah kita berbuka, Allah kasih rezeki kok buat kita. Allah itu sayang sekali sama kita, seperti itu. Kemudian tentunya menciptakan lingkungan yang islami, seperti itu. Jadi memang kalau ingin dilanjutkan pembelajaran imtak ini di rumahnya, bahwa orang tuanya memang harus menjadi teladan ya Miss. Jadi bukan langsung menyuruhkan kepada anaknya berbuat praktik-praktik ibadah, tapi malah mencontohkan ya Miss. Memperlihatkan kalau misalnya sehari-hari sholat 5 waktu itu seperti ini, puasa mengaji seperti ini, dan kalau semakin lama anaknya melihat justru malah akan semakin sebagai bentuk pembiasaan juga ya Miss. Iya, sebagai bentuk pembiasaan. Jadi memang orang tua yang harus juga berperan aktif ya Miss ya,
dalam hal ini menjadi teladan, belajar, dan juga itu tadi melibatkan ya Miss dalam keseharian hari-harinya. Iya. Ya betul Miss, karena kalau mungkin hanya di sekolahnya saja jangan sampai nanti anak-anaknya pulang ke rumah jadi lupa gitu ya. Jadi ada baiknya juga kalau orang tuanya itu membantu ya Miss, membantu melanjutkan pembelajaran dari sekolah dengan pembiasaan-pembiasaan tadi itu. Nah Miss, mungkin ini kalau Miss melihat untuk anak-anak seusia PG, seusia playgroup dan TK yang mungkin masih sekitar 4-5 tahun ya Miss? Iya. 3, 4, 5, 6 tahun lah, masih usia seperti itu. Ada tidak Miss kesulitan sendiri yang pada akhirnya Miss melihat bahwa oh ini anak sebelumnya seperti ini sebelum mengikuti pembelajaran IMTAK, tapi setelah melakukan pembiasaan di IMTAK yang ada di sekolah Alam Boswa dia akhirnya berubah. Ada tidak Miss kejadian seperti itu? Masya Allah, alhamdulillah di sekolah Alam Boswa itu sangat terlihat Miss. Terutama usia 3 tahun saja itu secara tidak langsung mereka tiba-tiba saja, sebenarnya bukan tiba-tiba sih karena dikenalkan setiap hari, tapi secara tidak langsung mereka ternyata menghafal doa setelah azan, misalnya yang kalau menurut kita orang dewasa saja belum tentu semua orang dewasa hafal kan. Terus kemudian bacaan-bacaan sholat, enggak usia 3 tahun itu ada beberapa siswa sudah bisa mengucapkan, sudah bisa melafalkan seperti itu. Jadi apalagi ada yang bilang kalau usia seperti itu adalah waktu yang paling tepat untuk menghafal sebanyak mungkin ya Miss, menyerap sebanyak mungkin, menyerap pembelajaran sebanyak mungkin. Jadi betul-betul dibiasakan sampai akhirnya mereka jadi hafal sendiri, jadi ingat sendiri. Dan semoga pasti diharapkan mereka bisa pakai terus ya Miss dalam kehidupannya ke depan. Apalagi kalau apalagi kalau seperti bacaan sholat itu kan pasti sangat berguna ya Miss ke depannya. Mereka pada saat ini mungkin masih pembiasaan bacaan sholat itu seperti apa, lama-lama naik di SD, di SMP sudah belajar makna tiap kata dalam bacaan sholatnya itu apa. Lama-lama mereka bisa terapkan dalam hidupnya sendiri dan memang pondasinya ada di semasa mereka masih playgroup dan TK, masih anak-anak. Baik Miss, terakhir ini Miss. Tadi kan saran untuk orang tua yang ingin menerapkan IMTAK, tapi berikutnya yang terakhir ini pesan Miss untuk orang tua, apalagi orang tua yang memang ingin menerapkan pembelajaran Islamik sedari dini untuk anak-anaknya, apa pesan dari Miss Aisyah untuk orang tua? Pesan yang pertama adalah kita luruskan niat kita bahwa membimbing dan mendidik anak-anak kita itu adalah pahala paling besar yang Allah siapkan untuk kita. Kita harus selalu bersyukur bahwa alhamdulillah anak-anak ini dititipkan untuk kita. Ini adalah tanggung jawab terbesar ya bagi kita, insya Allah. Nah, tentunya dengan tanggung jawab ini kita perlu usaha yang besar untuk bisa memaksimalkan pendidikan anak-anak kita bagi ke depannya seperti itu. Terutama pendidikan agama ini yang ini adalah ilmu terapan ya. Insya Allah sampai tua nanti, sampai berpisah dengan dunia nanti mereka akan dapatkan. Karena Allah itu sudah mengatur semuanya dari awal lahir, seperti kata pepatah, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sesungguhnya menuntut ilmu itu dari kita minal mahdi. Mahdi itu artinya buayan. Jadi dari kita lahir itu kita sudah menuntut ilmu sebenarnya. Kemudian ilal lahdi itu sampai kita ke liang lahat. Karena ilmu itu sampai kita menghembuskan nafas terakhir pun ilmu itu ada. Ilmu itu kita gunakan, kita terapkan seperti itu. Jadi untuk orang tua tetap semangat dalam mendidik anak-anak, terutama mendidik agama Islam ini, mendidik kepada tauhid, yaitu kepada Allah, bahwa semua tujuan hidup kita itu hanya untuk Allah, seperti itu. Tentunya tetaplah berdoa kepada Allah untuk karena kita ini hamba yang lemah ya Miss. Betul. Kita butuh kekuatan dari Allah dalam menjalani ini semua. Jadi semoga semua orang tua di luar sana yang saat ini, tentunya Emi sebagai seorang muslim, pasti semua orang tua mengharapkan kalau bersama anaknya tumbuh menjadi seorang muslim yang baik, yang bisa memanfaatkan ilmunya baik di dunia maupun sampai di akhirat ya Miss. Jadi memang memberikan semangat untuk seluruh orang tua di luar sana yang betul-betul ingin mendidik dan bertanggung jawab mendidik anaknya dengan baik. Dan kita doakan juga semoga anak-anak di sekolah alam, baik yang PG, TK, semuanya semua ilmunya bermanfaat ya Miss, yang mereka pelajari semoga sekarang. Menjadi anak yang soleh
yang soleh dan soleha, bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya, berbakti sama orang tuanya, dan semoga memang betul-betul pelajaran yang didapatkan selama di SAB Sekolah Alam ini jadi bekal ya Miss untuk mereka di masa depan. Terima kasih banyak Miss Aisyah atas kesempatannya. Ya, terima kasih Miss Anggi. Terima kasih banyak Miss sudah bergabung bersama untuk podcast kali ini. Semoga ada kesempatan lainnya Miss, mungkin bisa menjelaskan terkait apa lagi yang ada di Sekolah Alam Bosowa, apalagi secara khusus soal imtak atau iman dan takwa pembelajaran Islamik di Sekolah Alam Bosowa. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Itu tadi terkait imtak atau pembelajaran iman dan takwa yang ada di Sekolah Alam Bosowa secara khusus di playgroup ataupun TK. Nah ya bunda di luar sana atau orang tua di luar sana, teman-teman di luar sana mungkin ada yang ingin melihat terkait pembelajaran apa lagi yang ada di Sekolah Alam Bosowa, boleh dong tolong sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga semuanya dapat menjalani bulan suci Ramadan dengan baik hingga akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.